Assalamualaikum teman-teman. Halo, aku Kaneo Gasi mau ngejelasin tentang materi matematika umum kelas 12 kaidah pencacahan permutasi. Nah, jadi pertama-tama aku bakal ngejelasin tentang apa itu kaidah pencacahan. Jadi, kaidah pencacahan itu yaitu berfungsi untuk membantu kita. Jadi itu kayak misalkan kayak menghitung pola-pola tertentu, terus juga kayak jumlah kemungkinannya juga. Nah, dengan caranya tapi lebih sistematis. Terus juga kaidah pencacahan diterapkan. Biasanya banyak diterapkan di kasus mulai dari masalah kombinatorik, terus juga probabilitas hingga statistik. Lalu intinya tuh kaidah pencacahan juga cabang matematika yang membahas tentang caranya menghitung banyaknya susunan, kombinasi atau objek yang harus perinci semua kemungkinan susunannya. Terus juga kayak bayangkan nih, misalkan kamu diminta untuk membuka kunci dengan 10.000 kemungkinan atau misalkan kayak ratusan kemungkinan kali ya. Nah, itu pasti kan kayak membutuhkan waktu dengan ketelitian yang harus bener-bener harus teliti kan dalam menghitungnya. Jadi makanya adanya kaidah pencacahan, jadinya kita bisa tahu berapa banyak sih kemungkinan yang dan cara untuk menghitung kunci-kunci itu atau membuka kunci itu. Oke. Lalu di sini juga aku ngejelasin kaidah pencacahan bagian materi permutasi. Jadi kita tuh bakal nyari tahu apa itu permutasi. Selanjutnya, yaitu ada pengertian permutasi. Ayo teman-teman, permutasi itu apa sih sebenarnya? Permutasi itu merupakan salah satu kaidah pencacahan. Nah, biasanya tuh dalam matematika dia digunakan untuk menghitung banyaknya susunan, objek-objek, terus juga kayak menghitung seberapa banyak cara sih kita untuk melakukan hal ini, hal itu. Nah, kemudian ada yang namanya jenis-jenis permutasi. Jadi, jenis-jenis permutasi ini ada 4. Yang pertama itu permutasi dengan semua unsur. Lalu yang kedua itu permutasi dengan sebagian unsur. Yang ketiga permutasi dengan unsur yang sama. Yang keempat adalah permutasi siklis. Lalu di sini jenis dan rumusnya itu yang pertama permutasi dengan semua unsur yang berbeda. Jika ada n unsur yang berbeda dan diambil semua unsur, maka banyak susunan yang berbeda adalah ditulisnya tuh n, PNN, atau rumusnya tuh P buka kurung n, n ditutup kurung sama dengan n faktorial. Nah, aku bakal kasih contoh soal yang biar kalian ngerti. Nih, misalkan nih soalnya, berapa banyak cara sih menyusun 6 orang siswa untuk belajar dalam satu baris? Nah, karena kan ini kan yang ditanya tuh berapa banyak cara untuk menyusun. Kayak mereka bisa dalam satu baris gitu. Nah, karena kan semua unsur digunakan dan urutannya diperhatikan, maka P N-nya itu 6. Berarti kan tadi 6 orang. Berarti P N, 6,6 sama dengan 6 faktorial. Jadi sama dengan 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 720. Jadi, banyaknya susunan tempat duduk adalah 720 cara. Nah, terus juga di sini ada jenis kedua, yaitu permutasi dengan sebagian unsur yang berbeda. Itu ini cara menyusunnya tuh cuma beberapa unsur doang, jadi nggak semuanya gitu guys. Lalu yang diambil sejumlah unsurnya tuh yang berbeda. Nah, dia tuh juga menghargai urutannya. Jika tersedia n unsur yang berbeda dan diambil r unsur, maka banyak permutasinya adalah P, itu ini rumusnya ya, P, N, R, lalu kemudian ini sama dengan n faktorial per n dikurang r faktorial. Nah, keterangannya itu n-nya itu kan jumlah unsur seluruhnya. Lalu r juga jumlah unsur yang diambil. Jadi kayak unsur yang diambil aja. Kalau misalkan n itu seluruhnya. Nah, faktorial itu kan kalian tahu lah perkalian berurutan dari bilangan yang disebutin, misalkan 6. Nah, 6 kali berapa kali berapa, 6 kali 5 kali 4 kali 3, pokoknya sampai 1.
Lalu selanjutnya ini ada contoh soalnya. Nah, soalnya yang kedua, dari 8 peserta lomba akan dipilih 3 orang untuk mendapatkan juara 1, 2, dan 3. Lalu berapa banyak kemungkinan sih susunan pemenangnya? Ayo pembahasan. Karena kan yang dipilih sebagian unsur dan posisi juaranya berbeda, maka Pi 8,3 sama dengan 8 faktorial per 8 dikurang 3 faktorial sama dengan 8 faktorial 5 faktorial. Jadi sama dengan 8 dikali 7 kali 6. Hasilnya 336 cara. Jadi banyaknya susunan pemenang adalah 336 cara. Lalu di sini ada jenis yang ketiga, yaitu permutasi dengan unsur yang sama. Adalah cara menyusun beberapa unsur. Di dalamnya tuh terdapat unsur-unsur yang kayak identik lah, sehingga tidak semua susunan dianggap berbeda. Jadi nggak ada yang berbeda susunannya. Terus jika terdapat n unsur yang terdiri dari beberapa unsur yang sama, maka banyaknya permutasi. P sama dengan N faktorial per K faktorial. Pokoknya seterusnya. Keterangan N itu kan jumlah seluruh unsur. Nah, kalau K-nya itu jumlah unsur. Jadi jumlah unsur yang sama dalam tiap kelompoknya itu loh. Nah, di sini ada contoh soal. Nah, contoh soalnya kan terdapat banyak huruf di statistika itu. Nah, huruf-huruf pada kata statistika itu kan ada S itu ada 2, T-nya ada 3. Kemudian ada A sama dengan 2, I sama dengan 2, K sama dengan 1. Jumlah keseluruhan hurufnya itu kan 10. Nah, kita bakal gunain rumus permutasinya. P sama dengan N faktorial per K faktorial bla bla bla. Berarti sama dengan P di atasnya yang N itu berarti 10. Berarti N itu kan jumlah keseluruhan. Berarti 10 faktorial per, masukin tuh yang udah kalian hitung yang di jumlahnya. Jadi 2 faktorial, 3 faktorial, 2 faktorial, 2 faktorial. Jadi sama 3628 800 per 2 dikali 6 dikali 2 dikali 2 sama dengan 75.600. Dibagi guys, jangan lupa. Selesai deh. Nah guys, kemudian tuh ada ini. Yang keempat itu permutasi siklis. Jadi permutasi siklis itu jenis permutasi yang susunannya melingkar. Jadi membentuk lingkaran gitu, bukan berjajar lurus. Artinya tuh posisi awal sama akhirnya tuh dia dianggap sama. Jadi susunannya yang hanya beda tuh karena diputar. Jadi tetap dihitung satu gitu loh. Nah, permutasi siklus ini anggap aja ada 4 siswa. Jadi mereka duduk di bundaran. Jadi meja melingkar gitu dah. Nah, gitu bakal dihitung gitu loh guys. Ngerti kan ya? Terus juga permutasi siklis itu dia rumusnya P siklis sama dengan N dikurang 1 faktorial. Lalu di sini ada contoh soalnya. Contoh soalnya itu ada 7 siswa. Mereka tuh akan duduk mengelilingi sebuah meja bundar untuk melakukan diskusi kelompok. Berapa banyak susunan tempat duduk yang berbeda yang dapat terjadi. Nah, di sini rumusnya itu P siklis N minus 1. Nah, N ini berarti kan 7. Berarti 7 siswa. Berarti N min 1 minus dikurangi 1 faktorial sama dengan 6 faktorial. Jadi sama dengan 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 1 sama dengan jawabannya 720 cara.
Nah, jadi banyaknya orang duduk melingkar itu ada 720 cara. Nah, jadi begitu guys dari penjelasan aku tentang materi kaidah pencacahan permutasi kelas 12 ini. Jadi, kalau misalkan ini atau kayak permutasi itu apa sih ceritanya, atau apa sih kok permutasi jenisnya banyak? Nah, itulah kenapa penjelasannya lumayan panjang. Jadi, sekian dari penjelasan aku. Aku mohon maaf bila ada salah kata ataupun salah dalam penjelasan aku terhadap materi ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.